Halo semuanya, lambang sukses menurut kalian itu apa sih? Apakah dengan punya rumah mewah? Bisa sih, tapi kan rumah nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalian harus ngasih tahu lebih detail di mana lokasinya, luasnya berapa. Ribet kan? Dan kalian juga terlihat sombong. Lalu yang gampang apa? Ya dengan punya mobil. Kalau ditanya lebih spesifik mobil apa, ya mobil mewah yang pertama kali ada di benak kalian. Kalau nggak Mercy, ya BMW. Untuk merek terakhir yang saya sebutkan tadi, saya akan nge-review mobilnya yang membuat kalian jauh terlihat lebih sukses daripada harga yang kalian keluarkan. Moto mobilnya? Ini dia BMW 532i tahun 2010 dengan kode bodi F10. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back. Untuk mobil yang saya review ini, seperti yang tadi saya bilang, ini tahun 2010 dengan kode bodi F10. Ya berarti sudah 10 tahun semenjak video ini saya buat. Tapi lihat mobil ini. Mobil ini masih terlihat tampan, mewah, dan masih layak untuk membuat kalian terlihat eksklusif. Untuk harga mobil ini, yaitu dimulai dari harga 250 sampai 300 jutaan. Tapi semua itu tergantung ya. Tergantung yang jual, bukan kondisi. Mobil ini adalah generasi ke-6 dari 7 generasi yang sudah keluar ya. Ini adalah series 523i yang terakhir keluar itu tahun 2011. Pada tahun 2012 itu diganti menjadi 520i. Oke. Yang tadi saya lupa bilang pada generasi yang baru itu kode bodinya itu G30. Ya, sekarang lihat mobil ini bagian depannya terlihat tampan sekali ya, terlihat sungguh agresif. Dimana saya melihatnya ini seperti ikan hiu. Padahal lekukan di bagian depan ini membuat mobilnya terlihat sangat gagah. Perpaduan dari lampu dan grill di sini itu membuat terlihat seperti menatap dengan tajam. Lampunya pun sudah dilengkapi dengan 2 LED projector dengan DRL light yang melingkari proyektornya. Dilengkapi dengan lampu sen LED yang bermodel honeycomb. Di sini ada pembersih headlampnya. Dan pada bagian depan sini terdapat 4 sensor parkir. Dan di bawah sini pada bagian bumper terdapat list chrome yang minimalis ya, yang membuat mobil ini terlihat lebih tampan. Mobil ini pun sudah dilengkapi dengan fog lamp walaupun masih halogen. Ya, grill ini adalah ciri khas BMW ya. Dan BMW menamainya kidney grill. Dimana model grill ini akan membesar setiap tahunnya. Emang sih banyak orang yang kurang suka dengan membesarnya grill ini setiap tahunnya. Cuman bukannya mobil BMW ini ditunjukkan dengan orang-orang tertentu ya. Sekarang kita buka kap mesinnya ya, dari dalam. Kita buka dulu pintunya. Pusing-pusing dah. Pokoknya di bagian sini. Mobil ini bermesin 2500 cc dengan 6 silinder inline. Mobil ini belum turbo ya, tapi di versi yang facelift-nya sudah turbo, yaitu pada seri 520i. Sini sudah ada peredamnya. Dan mobil ini sudah ada bantuan pegas ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyantelin ke atas.
Ya, sekarang kita lihat bagian samping ya. Yang terlihat jelas adalah pada velg mobil ini sudah diganti ya menjadi ukuran ring 20. Yang standarnya sih ring 17. Dengan dirubahnya velgnya menjadi lebih besar ini, mobil ini terlihat jadi lebih mewah ya. Tapi juga dengan dirubahnya velg menjadi lebih besar ini mengurangi kenyamanan mobilnya. Tapi nggak tahu juga sih, nanti kita coba ya. Pada semua tipe mobil ini sudah dilengkapi dengan leaf chrome, dengan lampu sen di sebelah sini, dan ada leaf chrome-nya juga. Perbedaannya itu hanya pada di handle pintu. Untuk tipe atasnya 528i di sini terdapat leaf chrome kecil yang membuat mobil ini tampak lebih manis. Ini aksesoris ya, bukan bawaan mobilnya. Ya, mobil ini berukuran panjang 4,9 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 1,4 meter. Dengan melihat ukurannya saja sudah menggambarkan kenyamanan mobil ini. Tapi itu semua berbanding lurus dengan kerawanan kalian bawa mobil ini di jalanan Indonesia. Sekarang kita lihat belakangnya. Pada bagian belakang mobil ini, model lampu belakangnya sudah L-shape ya, yang menggambarkan ciri khas BMW. Di sini lampunya sudah full LED, sennya sudah LED dengan model honeycomb, lampu remnya sudah LED, sayangnya lampu mundurnya masih halogen. Di plat juga ada lampunya, di bawah sini lampu plat juga ada, sudah LED. Di sini tersedia bagian sebelah kiri tersedia 2 buah knalpot dan masing-masing sisinya tersedia reflektor. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Ya. Dan ini sebenarnya ada I-nya ya. Cuman saya tidak tahu dia kemana. Mungkin kalian tahu? Dan untuk membuka bagasinya ada beberapa cara. Bisa dari menekan tombol di sini, atau menekan tombol pada kunci, dan bisa menekan tombol pada sisi driver. Ya, sebelah sini ya. Tapi saya bukanya mau dari kunci. Ya, ini sebenarnya belum otomatis ya. Cuman karena dilengkapi dengan pegas, dia bukanya pun mudah. Gitu. Kita lihat bagasinya. Di sini tidak ada ban serep, hanya ada laci penyimpanan di bawah sini. Di sini juga laci penyimpanan. Standar ban di sini sudah RFT, makanya tidak ada ban serep. Di sini juga ada tempat kunci-kunci di atas. Nah, dia sendiri jadinya nggak perlu, biasanya kan di bawah sini ya, ribet. Ini sangat memudahkan kita kalau di jalan tiba-tiba kenapa-napa. Ya, untuk ukuran bagasinya sendiri pun di sini besar ya. Kita coba masukin koper. Di sini ada koper berukuran sangat besar. Kita masukin. Ya, masih ada sisa. Tapi kalau ini kurang, baris kedua tidak bisa di reclining ya, tidak bisa rata lantai. Dan di sini juga ada plastik di bagian belakang sini. Ini untuk menghindari gesekan antara barang dengan bodi mobil. Oke. Sekarang kita cobain duduk di baris kedua. Oke, duduk di baris kedua sini. Jarak kaki gue masih jauh. Headroom gue juga masih jauh. Di sini sudah ada AC-nya bagian belakang. Tapi pengaturannya masih ikut pada baris depan ya. Belum ada pengaturan sendiri, tapi untuk tipe di atasnya yang 528 itu sudah ada pengaturan suhu dan semburan angin di sini. Di sini cuma tersedia buat tempat penyimpanan, naruh handphone, naruh kunci-kunci. Di sini ada power outletnya ya.
Sini ada senderan tangan. Senderan tangannya di bawahnya ada tempat penyimpanan tersembunyi ya. Nggak tersembunyi juga sih. Dan di sini ada cup holder. Ya. Di depan sini ada 2 side back pocket. Pada bagian samping sini juga tersedia tempat penyimpanan dan di sini ada asbaknya ya. Ini bukanya begini, tinggal dipencet. Di sini juga bisa dibuka, jadi bersihinnya gampang. Asbaknya cantik ya. Nah loh, ya. Untuk materialnya di sini empuk banget ya. Dari joknya, semuanya empuk, semuanya nyaman, dan di sini juga sudah soft touch, materialnya soft touch. Sini ada wood panelnya dan ada aksen list chrome-nya. Semuanya soft touch, sini soft touch. Di sini handling pintunya juga cantik sekali. Buat jendelanya juga semua sudah auto. Di sini ada jahitan asli ya. Ada jahitan asli ya. Semua yang bisa gue sentuh di sini empuk ya. Ya kecuali di sini plastik ya. Tapi kan ini buat kaki ya. Ngapain juga diempukin. Oh ya, di sini buat yang tipe ini belum ada multimedianya, tapi yang 528 sudah ada multimedianya. Hanya itu saja sih bedanya. Joknya di sini belum bisa reclining. Di sini tidak bisa reclining, cuman ini udah nyaman banget. Perjalanan jauh juga nyaman sekali duduk di sini. Di sini juga tersedia lampu halogen tapi bentukannya kayak kristal-kristal gitu. Ini kan mobil bertiga ya. Coba gue duduk di tengah sini. Duduk di tengah sini, bawah sini rada ganggu ya. Gundukannya tinggi karena ini penggerak roda belakang. Tapi anak-anak it's okay. Ini juga sedikit keras, sedikit sih. Kalau bertiga kurang nyaman, tapi kalau duduk berdua nyaman sekali. Sekarang kita review depannya. Ya, kita nyalain dulu mobilnya. Ya, bisa dilihat ya interior mobil ini mewah banget ya. Aura-aura mewahnya sudah tercium, sampai baunya pun bau-bau mewah, bau kulit. Di sini materialnya sudah soft touch ya, empuk, semuanya empuk. Sampai ke bagian pintu pun sudah empuk. Di sini ada jahitan asli ya, jahitan asli, dan handle pintunya pun sudah silver, cantik ya. Di sini ada 4 windownya juga sudah auto semuanya. Cuman sayang ya di sini masih plastik. Coba kalau silver lebih bagus lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini juga wood panelnya ngelingkerin dari pintu sini sampai ke bagian depan. Dia nyambung ya. Dia nyambung, ngilingin bagian depan mobil ini. Cantik sekali. Ditambah ada aksen silver di bawah wood panelnya, membuat mobil ini terlihat sangat mewah. Ya, di sini ada pengaturan buat lampu hazard. Di sini buka tutup pintunya. Dan di sini ini kayak mobil-mobil klasik ya, masih ada buat muter lagu CD sini. Dan di sini ada pengaturan radio. Ini bisa buat memori penyimpanan radio kalian, radio favorit kalian. Di sini ada 8 memori, dan di sini pun nggak perlu dipencet nih ya. Ini ada trackpadnya nih di atas ini loh. Tapi belum ada memori radio yang disimpan. Keren ya. Dan di sini AC-nya sudah dual zone. AC-nya sudah dual zone.
ya, dengan di sini buat ngatur semburan angin, dan di ini ada mode semburan anginnya, mau atas bawah badan ataupun badan aja. Ini aja udah keren kan, apalagi yang di tipe 528 nya itu lebih keren lagi. Jadi dia pengaturan dual zone nya bukan cuma di suhu, jadi sampai semburan anginnya dual zone dan mode semburan anginnya pun dual zone. Jadi kalau di sini mau badannya aja dan di sisi sampingnya mau kakinya aja ya bisa, bebas. Jadi nggak perlu berantem, aduh kaki gue dingin, lu ngapain sih hidupin semburan angin kaki gitu gitulah. Jadi nggak ada ya berantem kayak gitu. Hebat ya, padahal cuman beda tipe. Memang keren sih ya. Di sini pun lihat konsol tengah sini cantiknya, ya ampun ya. Di sini ada 2 cup holder dan ini buat naruh kunci nih. Keren ya. Di sini ada power outlet ya, dan bisa juga buat pemantik rokok. Ini ya, persnelingnya di sini BMW menamakannya joystick ya. Joystick, dan di sini rem tangannya pun sudah elektrik, ada auto hold-nya. Di sini ada sensor parkirnya, di sini ada stabilitas kontrolnya. Di sini pun ada asbaknya. Nah, tadi ada pemantik rokoknya, jadi ada asbaknya di sini. Asbaknya bisa dibuka tutup, jadi bersihnya gampang ya, sangat cantik. Dan di sini ada penyimpanan lumayan besar, tinggal pencet ini ya. Di sini bahannya sudah bludru gitu, bagus. Ada plastiknya di sini juga, bagus ya. Di sini ada power outletnya dan ada colokan USB-nya. Ini bisa dikunci ya, tempat penyimpanannya bisa dikunci kalau kalian bawa emas, bawa apa gitu kan, kalian mau keluar dulu, jadi dipencet, keluar kuncinya, kita kunci deh. Nah, kalian aman deh keluar kalau naruh barang penting di sini. Karena nggak ada barang penting, sekarang kita buka lagi, tutup lagi, dan kita taruh lagi. Dan di sini ada pengaturan buat medianya ya, pengaturan ke head unitnya ya. Ya, di sini ini ada buat multimedia, radio, service, information, sama setting. Ini coba kita lihat informationnya dan di statusnya, lalu ke cek kontrolnya. Nah, di sini no faults ya, jadi nggak ada masalah. Tapi ini detail banget ngasih tahu masalah dari mobil ini. Contohnya aja nih, misalnya gue buka pintu nih, buka pintu, nah ini langsung otomatis noh, door open way gitu katanya kan. Dia ngasih tahu, kita tutup lagi, udah nggak ada masalah lagi. Jadi sampai sedetail itu ya dia ngasih tahu masalah dari mobil ini ya. Dan di sini ada juga pengaturan buat lampunya, ini di setting ya, di setting di bagian lampu. Nah, di sini ada buat matiin DRL light lampu depannya. Coba gue matiin, apakah dia mati di luar? Ya, mati kan? Dan sekarang coba gue nyalain lagi ya. Nyala kan? Jadi bisa diatur biar lightnya mau dimatiin atau dinyalain. Head unit di sini yang 523 untuk tahun 2010 atau 2011 ini masih kecil ya head unitnya. Cuman di 2012 ke atas dia udah lebaran nih, udah nge-wide gitu head unitnya, jadi lebih bagus lagi. Ya, kita lihat setirnya. Ini udah kulit ya, kulit, dan ada jahitan di sini, di bawah sini nih, jahitan asli ya. Enak banget sih ini dipegangnya setirnya. Dan di bagian sebelah kiri ada pengaturan cruise control. Nanti pas berkendara kita cobain ya. Di sebelah kanan ada audio steering switch ya. Di sini ada mode buat ke DVD atau ke radio. Nah,
Buat mindahin channelnya juga dari sini pengaturannya nih, dari setir juga bisa nih, bisa diputar-putar. Nih kalian bisa pilih channel radio yang kalian mau. Di sebelah sininya ada buat naikin, kecilin volume. Di sini tutup telepon. Dan sini kontrol suara. Ya. Pada bagian belakang sini di sebelah kiri terdapat pengaturan buat lampu sen, dan di sebelah kanan pengaturan buat wiper kaca. Dan untuk pengaturan MID-nya dapat ditekan tombol di sini nih. Nah, buat pengaturan MID bisa buat ngelihat sisa konsumsi sisa bensin, konsumsi BBM-nya, jarak tempuh, dan ada waktunya. Oke. Ini layarnya sudah TFT ya. Sudah TFT, dan setirnya pun sudah tilt dan teleskopik. Ini juga elektrik, jadi nggak usah berat-berat buka tutup ya. Dan untuk joknya ini sih udah 10 tahun tapi masih enak banget ya. Ini model-model semi bucket gitu, masih nyaman bangkunya, nyaman sekali. Dan pengaturannya pun sudah elektrik, dari maju mundur, rebahnya, naikin bawahnya nih, naik turun bawahnya, sudah elektrik semuanya. Dan di sini pun di samping pintu nih bisa dilihat, di sini ada memori buat duduknya ya, ada pengaturannya. Nyaman sekali mobilnya meski sudah 10 tahun berlalu. Oke, sekarang kita cobain rasa berkendaranya ya. Oke, sekarang kita sudah di jalan. Gue juga udah pakai seat belt ya. Ya, dari injekan pertama gue ngegas mobil ini ya, tarikannya tuh enteng banget. Dengan mobil 2500 cc ini, mesinnya itu ngebantu banget ya, ngebikin mobilnya jadi enteng. Gue jadi ngerasa bawa mobil kecil. Padahal kan ini mobil besar ya. Panjangnya aja hampir 5 meter, lebarnya hampir 2 meter, besar kan. Tapi gue ngebawanya sih enteng ini. Mobil ini tuh memiliki tenaga 201 horsepower buat tipe yang 523 ini. Tipe atasnya yang 528 itu memiliki tenaga 254 horsepower. Dan di atasnya lagi, tipe 535 itu memiliki kekuatan 302 horsepower. Dan di atasnya lagi, tipe 550 itu memiliki tenaga 401 horsepower. Gila sih itu, gimana itu kencengnya ya. Ini aja udah enak banget, gimana lagi yang itu? Gue pengen cobain deh. Mana tahu kalian ada yang punya mobilnya, bisa kali gue cobain. Dengan mobil bermesin besar seperti ini menghasilkan konsumsi BBM 8 km per liter di dalam kota dan 11 km per liter di dalam tol. Ya tidak bisa dibilang irit ya, tapi nggak bisa dibilang boros juga sih, mengingat tenaga yang dihasilkan mobil ini ya cukup besar. Lagian siapa sih yang nyari irit naik mobil BMW? Iya, untuk handlingnya ini enak ya, enteng, mudah dikemudikannya. Perpaduan antara setir yang nyaman ini dengan mesin bertenaga besar ini jadi membuat kita mudah untuk bermanuver. Oh iya, ini velgnya sudah diganti menjadi ukuran 20 inch ya. Emang sih ngurangin rasa kenyamanannya, tapi masih oke dibawanya. Dan kalau disuruh milih antara velg standar yang ukuran 17 atau ganti dengan yang ukuran 20 ini, saya sih lebih memilih yang ukuran 20 ya. Walaupun mengurangi rasa kenyamanannya, tapi tampilannya jadi jauh lebih keren. Jadi ya nggak apa-apa ngorbanin kenyamanannya sedikit demi tampilan yang jauh lebih keren. Untuk body rollnya, ini adalah sebuah sedan, sudah pasti minim body roll. Dan ini adalah BMW, di mana BMW itu sangat memanjakan sisi drivernya. Buat kemudi di depan sini enak sekali ya, tidak terasa body rollnya, tapi nggak tahu deh ya kalau duduk di belakang. Nanti kita cobain ya. Yang jelas, saya sangat menikmati mengemudi mobil ini. Untuk kekedapan suaranya sangat baik ya. Ini adalah mobil BMW dan ini seri 5, bukan seri terendah sedan BMW. Ini merupakan satu tingkat di bawah
seri 7 yang merupakan sedan termewah yang dimiliki BMW. Kekedapannya sangat baik karena mobil ini dilapisi kaca yang tebal ya. Dan ketika kita buka kacanya, itu langsung terdengar suara keramaian di jalanan. Dan ketika kita tutup, kita langsung mendapatkan privasi, kekedapan, dan kesunyian dalam kabin mobil ini. Untuk transmisi mobil ini otomatis 8 speed ya. Dan akselerasinya itu dari 0 ke 100 itu dia memakan waktu 8 detik. Cukup cepat ya mobilnya. Dan mobil ini tidak ada pedal shift-nya. Ya nggak apa-apa lah ya, kan ini mobil tahun 2010. Sekarang kita coba kontrol cruise-nya. Ya, untuk mengaktifkannya bisa pencet tombol di sini. Kalau sudah keluar hijau-hijau itu berarti sudah nyala ya kontrol cruise-nya. Dan untuk menambah kecepatannya ada pada pengaturan di sini nih. Ini dinaikin. Nah, itu hijau-hijau tuh ya. Itu udah nambah kecepatannya di 40. Dan sekarang ini saya tidak ngegas. Oke. Jadi untuk perjalanan jauh sangat memudahkan ya. Kalau di dalam tol gitu, ya kita tinggal pegang setir aja, nggak usah ngegas. Tapi hati-hati. Oke, sekarang gua mau cobain duduk di belakangnya ya. Ya, saya sudah duduk di baris kedua. Saya merasakan menjadi penumpang. Duduk di baris kedua ini sangat nyaman ya. Di sini semuanya empuk, benar-benar empuk, tidak ada plastik-plastik. Dan dengan adanya sandaran tangan di sini, membuat perjalanan jauh semakin nyaman. Sangat menikmati perjalanan. Meski joknya tidak bisa di reclining, ini posisi duduk rebahnya sudah sangat pas ya, mengikuti lekuk badan. Jadi ya sangat nyaman di sini. Dan kayaknya saya butuh lebih privasi ya. Pak, coba dong Pak ditutup belakangnya. Ya, saya merasa terprivasi ya, dan kalau ada silau-silau juga terhalang. Tapi untuk tipe ini hanya di belakang aja, yang samping pintu kiri kanan belum. Untuk tipe atasnya yang 528 sudah ada tirai sampingnya. Oke, kita coba bermanuver dengan mobil ini ya. Sudah bisa dimulai, Pak? Nggak bisa lebih ekstrim, Pak. Kameranya. Oke, minim sekali body roll ya. Jadi meski bawanya nggak karuan, tapi tetap nyaman, nggak terlalu goyang. Sangat nyaman sekali duduk di sini. Dan buat di kaki sini, meski dia tengah-tengahnya ada gundukan, tidak masalah ya, karena jarak kakinya di bawah pun sangat luas. Jadi ini tidak mengganggu. Oke, setelah saya mereview mobil ini mobil tahun 2010. Dan saya buat video ini tahun 2020. Tapi lihat mobil ini, sama sekali tidak terlihat tua kan? Jadi ya, mobil ini harus banget ada di pertimbangan, ada di daftar pertimbangan kalian. Untuk fitur mobil ini pun tidak kalah dengan keluaran mobil baru dari Jepang ya. Yang sedannya itu harganya sekitar 500 jutaan ke atas. Dan untuk mobil ini, dengan dana tidak sampai 300 jutaan, kalian bisa ngedapetin kenyamanan ini, ngedapetin kemewahan, dan keeksklusifan yang melekat pada diri Anda setelah Anda memiliki mobil ini. Ya paling sih satunya alasan kenapa bingung ya perawatannya kali ya. Ya tapi kalau kita bener makainya kan perawatannya juga jarang. Bagi kalian yang mau bilang mau saya review, bisa langsung email ke sini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear.